tidak semua penampakan atau kehadiran makhluk halus di sekitar kita itu berniat jahat. Terkadang ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita, akan tetapi dia tidak menemukan cara atau media untuk berkomunikasi dengan kita. Intinya tetap berprasangka baiklah kepada setiap sesuatu walaupun terlihat itu membahayakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Suryapati. Kesempatan kali ini saya sedikit memberikan informasi tentang fenomena alam yang terjadi di kandang Surya, itu tanpa sengaja dan tanpa diduga-duga sebelumnya. Tiba-tiba ada seekor ular yang masuk di kandang perkutut, entah datangnya dari mana dan entah itu binatang asli atau jelmaan dari jin. Yang jelas ketika ular itu masuk, semua burung terdiam semua tanpa ada suara sedikit pun. Pas waktu itu saya mau ke kamar mandi, tanpa sengaja saya melihat ular itu bergelantungan masuk merayap dari satu ruang ke ruang yang lain. Cuman dari semua perkutut bahkan anggungan yang lain itu tidak ada gerakan apa-apa, seakan-akan tidak merespon, mengabaikan tentang hadirnya ular tersebut. Terlepas itu ular adalah ular liar atau jelmaan yang pastinya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan tidak mengganggu perkutut satupun di sangkar saya. Walaupun ada mitos yang sering saya dengar dari tutur tinolar bahwa terkadang ada beberapa perkutut yang menampakkan diri menjelma seekor ular. Akan tetapi setelah saya hitung dari beberapa perkutut yang ada di sangkar itu, ternyata pas, tidak ada wujud lebih, tidak ada wujud yang berkurang, malah tambah ketika ada ular itu satu. Maka berdasarkan kejadian ini, saya tertarik untuk sedikit menyampaikan kepada para sahabat bahwa terkadang makhluk halus, jin, itu memang sulit untuk kita lihat dengan mata telanjang, terkecuali jin itu sendiri ingin menampakkan diri pada kita. Ada beberapa media yang memang mudah untuk menjadi perwujudan dari jelmaan jin. Di antaranya ular itu sendiri, terkadang juga cecak yang kerap merayap di dinding, sehingga disarankan atau disunahkan kita oleh Nabi untuk membunuh cecak yang merayap di dinding ketika dianggap mengganggu konsentrasi kita. Selanjutnya tikus, juga burung gagak, kalajengking, serta anjing. Dari beberapa hewan yang saya sebutkan ini adalah media yang sangat mudah untuk dimasuki jin atau bahkan menjadi jelmaan tersendiri dari jin. Karena wujud ini dianggap sangat mudah untuk ditiru oleh bangsa jin. Terlepas dari niat jin dekati pekarangan kita, belum tentu memiliki niat jahat. Secara pengalaman pribadi, saya sering mengalami tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak masuk akal. Diumpamakan, suatu ketika saya pernah
berhadapan langsung dengan seseorang yang dirasuki oleh jin. Perbincangan awal, jin itu memang menantang saya untuk beradu kekuatan, beradu ilmu, sehingga ketika kita masih labil jiwanya, emosi tidak terkontrol, kita akan terpancing untuk mengeluarkan entah itu berupa jimat, bacaan mantra, atau ayat-ayat Al-Quran untuk melawan mereka. Setelah emosi kita terpancing, yang jelas kewaspadaan hati, kewaspadaan diri kita, serta tingkat tataran iman kita itu justru masih seperti mereka yang sedang mengganggu orang, dan kita merasa terusik atau terpancing untuk mengganggu atau merespon balik dengan hal-hal yang seperti itu. Namun waktu itu saya tidak spontan langsung memberikan tindakan, akan tetapi saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jin yang merasuk kepada seseorang. Wahai jin, kira-kira apa alasan kamu memasuki jasad orang tersebut? Si jin menjawab dengan tegas, saya masuk ke tubuh ini dikarenakan para leluhur dari orang ini mengganggu teman saya, bahkan memperalat saya serta kerabat saya untuk keuntungan dia. Spontan saya mengerti dengan apa yang dia maksud, maka saya puji jin itu. Tindakanmu masuk akal. Taruhlah ya apa yang kamu perbuat sekarang adalah sebagai bentuk balas dendam kamu kepada para cucu dari orang tersebut. Dan wajarlah kamu mampu untuk melakukan itu, karena umurmu jauh lebih panjang dari manusia. Dan kebetulan yang kamu ganggu adalah keturunan dari orang-orang yang hidupnya tidak panjang dalam hidup. Si jin itu sempat tertegun. Lalu saya lanjutkan dengan saran berikutnya. Saran saya kepadamu jin, sebaiknya kamu sudahi yang namanya dendam. Karena apapun bentuknya dan apapun alasannya, yang namanya saling membalas itu tetap tidak baik. Apalagi yang kamu siksa itu bukan orang yang bersangkutan langsung, akan tetapi keturunannya. Betapa besar dosamu. Bisa kamu bayangkan, dalam satu jasad terdapat dua roh. Dalam satu jasad terdapat dua kehidupan, yaitu kehidupan rohani jasad tersebut dan kehidupanmu yang berusaha mengusik dari keberadaan jasad orang tersebut. Akan tetapi sebelum jin itu memutuskan untuk undur diri dari jasad tersebut, saya berpesan satu hal: jangan kamu ambil keputusan berdiam di dalam jasad tersebut atau pergi dari jasad tersebut hanya karena merasa sungkan dengan saran-saran saya. Silahkan kamu lakukan berangkat dari hati nuranimu sendiri. Si jin itu terdiam lama. Akhirnya saya lanjutkan dengan pesan terakhir, silahkan Anda pikirkan dengan matang. Saya tunggu kamu di rumah. Melihat dari kejadian nyata yang terjadi pada kehidupan saya pribadi, dikaitkan dengan kejadian atau fenomena ular di sini. Jadi tidak semua penampakan atau kehadiran makhluk halus di sekitar kita itu berniat jahat. Terkadang ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita, akan tetapi dia tidak menemukan cara atau media untuk berkomunikasi dengan kita. Intinya tetap berprasangka baiklah kepada setiap sesuatu walaupun terlihat itu membahayakan kita. Sampai di sini penjelasan saya singkat tentang fenomena masuknya ular di kandang ternak Surya. Dan
cerita nyata yang pernah saya alami di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.